apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kali ini kita akan menyaksikan video pertandingan antara Mikhail Tal yang akan melawan Lee Vonei. Ini adalah pertandingan yang terjadi pada tahun 1958, di mana Mikhail Tal diserang, melainkan dia melawannya dengan menyerang balik. Mari kita saksikan pertandingannya. Putih dipegang oleh Tal dan hitam oleh Lee Vonei. Tal maju dengan pionnya di E4, dibalas dengan hitam pion di E6, dan ini adalah pertahanan Perancis. Dilanjutkan pion maju di D4, direspon hitam dengan pion di D5 mengajak pertukaran pion pusat putih. Di sini ditolak putih melainkan maju di E5, dan di sini terbentuklah advance variasi dalam pertahanan Perancis. Pion maju di C5, dijawab putih dengan pion maju di C3. Di sini hitam melakukan pengembangan perwira di C6 kuda, dan dibalas putih dengan kuda juga pengembangan di F3. Menteri ke B6 memperkuat serangan pada pion. Dilanjutkan gajah ke D3, dan ini adalah langkah taktik yang dilakukan oleh Mikhail Tal. Di sini misal pion makan, maka akan dimakan kembali dengan pion. Dan jika pilihan dari hitam adalah kuda langsung makan, maka yang terjadi setelah kuda saling makan, maka yang terjadi adalah sekat ster ya. Jika ditutup makan saja, setelah raja makan, maka menteri gratis ini bisa didapatkan putih, dan dipastikan di langkah ke-11 ini putih bisa menangkan pertandingan dengan mudah. Maka dari itu di sini pilihan dari hitam adalah gajah ke D7, menutup kemungkinan jika nanti terjadi skak ster. Karena ini adalah pertandingan Grandmaster, seperti teman-teman ketahui, tidak akan terjadi blunder yang ada di pecatur pos ronda. Setelah putih melakukan rokade pendek, baru setelah itu kuda hitam makan pion di D4, dimakan kembali dengan kuda, dan setelah menteri makan, maka di sini putih tidak bisa mempraktekkan tadi awal, yaitu melakukan skak sembari menyerang menteri hitam. Dan setelah ini kuda pengembangan di C3, dan putih mengorbankan pionnya. Setelah menteri makan pion, di sini benteng ke E1, ancaman pada menteri. Jika menteri kabur ke belakang, maka pion ini akan menjadi gratis karena posisinya terpin dengan benteng. Maka dari itu setelah menteri ke D6 sekaligus mempertahankan pionnya, dibalas dengan kuda di B5 dan menteri kabur ke B8, dan di sini akses menteri hitam tertutup dari beberapa ancaman dari putih. Pertandingan dilanjutkan dengan menteri ke F3, dibalas dengan gajah ke D6, dan di sini menteri makan pion gratis dengan posisi raja yang terpin. Dilanjutkan dengan skak di H2, putih mulai diserang dan raja menghindar ke H1, dijawab dengan gajah di C6 sekaligus ancaman pada menteri dan pion di G2. Maka dari situ diantisipasi Mikhail Tal dengan menteri ke G5. Sebenarnya ada opsi menarik, yaitu dengan kita kembali dengan menempatkan menterinya di H5, ancaman pada gajah sekaligus pion gratis akan didapatkan. Misal dengan gajah mundur, yang terjadi adalah skak dengan benteng, raja menghindar, maka yang terjadi adalah skak kembali, dan setelah ini ditutup, maka benteng akan dapatkan, dan bisa terjadi skak double ya teman-teman, dan ini membuat hitam bisa menyerah. Maka dari itu kita kembali lagi ke permainan aslinya. Setelah Mikhail Tal menempatkan di G5, dijawab hitam dengan kuda di F6, dan ini adalah pion jebakan yang diterapkan oleh hitam
Karena apa? Jika menteri langsung makan, maka yang terjadi benteng akan menempati titik penting dan kuda ini benar menjadi gratis. Karena setelah gajah makan pion ini, maka hitam akan mati. Maka dari itu, ini Mikael Tal teman-teman, bukan pecatur pos ronda. Pastinya jawaban Mikael Tal adalah dengan pion di F4 menutup akses keduanya. Dilanjutkan pion maju di H6, direspon dengan menteri makan di G7. Baru setelah langkah ke-18 ini Mikael Tal baru makan pion gratis dari hitam, dan setelah benteng ke G8 baru di sini langkah menarik yaitu dengan benteng makan, dan di sini Tal tidak langsung makan maupun menghindar, dan hitam juga tidak bisa menerapkan strategi awal tadi misal dengan skak dalam satu langkah karena ini menjadi gratis. Oke, di langkah ke-19 ini setelah benteng makan pion, pengorbanan yang dilakukan oleh Mikael Tal dilanjutkan dengan gajah ke G6, skak, raja menghindar ke D8, baru setelah ini kuda dimakan Tal dengan menterinya di F6, raja kembali geser, dimakan kembali pion di E6, dan pastinya di sini terjadi benteng gratis. Setelah raja geser ke D8, baru setelah ini makan benteng gratis, raja naik ke D7, skak kembali dengan menteri, raja kembali turun, dan setelah diskak dengan menteri ke F8, raja kembali naik, dan di sini skak dengan gajah ke E8. Di sini jika gajah dimakan dengan menteri, maka akan terjadi skak mat dalam 2 langkah, dimulai dengan skak, raja menghindar karena langkah satu-satunya, dan akan terjadi skak mat di langkah ke-28. Dan di sini pertandingan dimenangkan Mikael Tal. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan legenda catur pada pertandingan kali ini. Mari kita saksikan pertandingan catur yang menarik ke depannya. Terima kasih, bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk konten kali ini. Terima kasih.